Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the third grade, murid-murid kelas 3 from SDN SMPR Timur 03. Going back with me, Mrs. Me. We are talking about lesson 6. Kita akan mempelajari pembelajaran ke-6 in our second semester tentang there is, there are, imperative sentence, and urban reforestation. Let's start from the first topic. Actually, we have discussed this. Kita sudah pernah bahas ini on our last semester, perbedaan there is and there are. As you can see here, there is and there are have the same meaning, artinya sama, ada kalau dalam bahasa Indonesia. But the use is different, tapi penggunaannya berbeda. Look at here. There is used for singular atau benda satu. For example like this, kasurnya satu. So we use there is one bed. Tapi jika bendanya lebih dari satu, dua, dan seterusnya, kita sudah anggap itu banyak. So we use there are. Like this. Kasurnya ada dua. So we use there are two beds. Jadi ingat ya, there is untuk benda, hewan atau orang satu, and then there are untuk benda, hewan atau orang yang banyak, lebih dari satu. Let's see the examples. On number 1, there is a book on my table. Number 2, there is an orange in the bowl. Number 3, there is only one boy in the class. Mungkin akan lebih mudah kalau nanti soalnya ada bentuk gambar seperti yang slide sebelumnya. Jadi kita tahu, ini bendanya satu, bendanya lebih dari satu atau banyak. Tapi bagaimana jika dalam soal there is no picture, tidak ada gambar. So you have to notice, kalian harus perhatikan clue, petunjuk-petunjuk, oh ini bendanya satu, oh ini bendanya lebih dari satu. Like this nih, number 1, 2, and 3. Kenapa menggunakan there is? Karena ada kata atau an, yang artinya bisa jadi sebuah, kalau benda ya, kalau hewan seekor, kalau manusia seorang. And then ada kata one, satu, jelas, berarti bendanya tunggal. Jadi jika setelah the blanks atau titik-titik ada kata an atau one, maka kita gunakan there is. And let's see for number 4 and 5. There are 3 apples in the basket. Ada 3 apel di dalam keranjang. There are some girls in the canteen. Ada beberapa anak perempuan di kantin. Nah, clue-nya apa? Petunjuknya apa? Ada kata 3, yang artinya 3. Jadi kalau setelah blank, setelah titik-titik ada kata 2, 3, dan seterusnya, and then ada kata some yang artinya beberapa, dan ada kata benda kayak gini nih, apples and girls yang ditambahkan s, itu menandakan bendanya banyak. So we use there are. Understand? Next. We are talking about imperative sentences. Sentences, kalimat, imperatif, perintah, kalimat perintah. Kalimat perintah yang akan kita bahas pertama yang menggunakan kata don't, yang artinya jangan. Don't forget to close the door. Jangan lupa tutup pintu. Don't step on the grass. Jangan injak rumput. Biasanya kalimat perintah yang ada di taman. Don't smoke. Jangan merokok. Ini tempat-tempat umum. Don't litter. Jangan menyampah. Don't cheat. Jangan mencontek di sekolah. Don't bring the pets. Jangan bawa hewan peliharaan. Don't come late, jangan datang terlambat, and don't eat in the class, jangan makan di kelas. Oke, berikut adalah contoh penggunaan don't di sekolah maupun di tempat umum. Lalu kalimat perintah berikutnya yang bentuknya command without don't, tanpa don't. Jadi look at, untuk kalimat perintah, make sure, pastikan kalian menggunakan verb one, kata kerja pertama. Tidak boleh tambahkan ing, misalnya jadi opening your book atau opens your book, itu pasti salah, karena harus kata kerja dasar. For example like this, open your book, buka bukumu. Take off the shoes, lepas sepatumu. Be quiet inside the library. Harap tenang di perpustakaan. Keep clean, jagalah kebersihan. Close the window, tutup jendela. Do the homework, kerjakan PR. And clean the classroom, bersihkan kelas atau listen to the teacher, dengarkan guru. Oke, next. Topik berikutnya yang akan kita bahas adalah urban reforestation. Reforestation artinya penghijauan, urban, kota, penghijauan di kota.
Urban reforestation is the practice of planting trees. Penanaman pohon in a large space di lahan yang luas seperti parks, taman, rooftop, atap gedung, and then along the street atau di sepanjang jalan. Kamu suka lihat kan di tengah jalan tuh suka ada pohon, atau di pinggir jalan suka ada taman kecil. Itu namanya, we can say as urban reforestation. What's the function, kegunaan dari urban reforestation? Pertama adalah reduce the heat, mengurangi panas, and then improve air quality, meningkatkan kualitas udara, and then prevent the flood, mencegah banjir, and then reduce the greenhouse effect, mengurangi efek rumah kaca, and then protect the pedestrian and cyclist, melindungi pejalan kaki dan pesepeda. Jadi lebih rimbun kan, jadi mereka terhindar panas. Okay, talking about in the park, sebagai salah satu bentuk urban reforestation, we can see many rides, mainan yang ada di park. For example, pertama ada springy atau kuda-kuda unfair, and then yang pasti ada di setiap taman adalah slide atau seluncuran, and then this one ini kita sebutnya monkey bar. Apa ya dalam bahasa Indonesia tuh, gelantungan. And then seesaw, sering lihat kan, ini namanya jungkat-jungkit. And then I think it's about the same tapi lebih tinggi. This one we call climbing frame. And then terakhir yang pasti ada juga adalah swing atau ayunan. And then things to do in the park. Apa saja yang bisa kita lakukan di taman? First, we can play football kalau tamannya cukup luas. Beberapa taman juga ada kolam, so we can feed the fish, memberi makan ikan, and then we can run, berlari atau go jogging, berjalan lari-lari kecil, and we can read the book, membaca buku. Okay, that's all about our lessons today. I hope you understand. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.